Selamat datang kembali di channel Cerita Abu Nawas. Kecerdikan apalagi yang akan diperlihatkan Abu Nawas di hadapan Sang Khalifah Harun al-Rasyid? Untuk mengetahuinya, mari kita ikuti ceritanya sampai selesai. Namun sebelumnya, mohon pencet tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi untuk cerita-cerita selanjutnya. Di sebuah desa kecil yang tak jauh dari kota besar Baghdad, hidup dua orang yang namanya selalu menjadi bahan perbincangan penduduk. Yang satu, Abu Nawas, seorang pujangga dan filsuf yang terkenal akan kecerdikan dan akal bulusnya. Yang lainnya, Abu Jahil, seorang yang merasa dirinya bijak, namun sering terjebak dalam kebodohannya sendiri. Mereka seringkali berpapasan, tapi hanya Abu Nawas yang selalu mendapatkan sanjungan dan pujian dari penduduk desa. Suatu hari di sebuah kedai teh yang suasana kedai cukup ramai dengan pembicaraan penduduk yang membicarakan kecerdikan Abu Nawas. Di mana Abu Jahil sedang duduk di pojok, mendengarkan percakapan dengan wajah kesal. Terdengar salah seorang pengunjung kedai berkata kepada pengunjung lain. "Kau dengar tentang Abu Nawas? Dia berhasil menyelesaikan masalah sengketa tanah dengan cara yang sangat cerdik. Orang-orang kagum padanya." Kemudian pengunjung yang lain menimpalinya. "Ya, benar. Dia memang pintar. Rasanya, tak ada masalah yang tidak bisa diselesaikannya." Mendengar percakapan pengunjung kedai tersebut yang menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas, Abu Jahil mengerutkan kening, menatap cangkir tehnya dengan marah bergumam dalam hati. Kenapa orang-orang begitu terpesona dengan Abu Nawas? Dia hanya tahu bagaimana berbicara dengan baik. Aku yakin dia bukan apa-apa tanpa akal bulusnya. Sesaat kemudian Abu Jahil berdiri, memukul meja dengan keras dan menarik perhatian semua orang di kedai dan berteriak dengan lantang. "Aku akan membuktikan pada kalian semua bahwa Abu Nawas bukanlah orang yang kalian pikirkan. Dia hanyalah penipu yang pandai berkata-kata. Aku akan menunjukkan bahwa dia tidak lebih bijaksana dariku." Dan Abu Jahil bergegas keluar dari kedai, menuju istana untuk melaksanakan rencananya. Sesampainya di istana Raja Harun al-Rasyid, Abu Jahil menghadap dan berdiri di depan raja, membungkuk rendah dengan senyum licik di wajahnya. Dan berkata kepada baginda raja, "Yang mulia, aku punya sebuah usulan untuk menguji kecerdasan Abu Nawas. Bukankah rakyat terlalu memujanya tanpa alasan yang jelas? Bagaimana jika kita beri dia tugas yang mustahil? Mari kita lihat apakah dia benar-benar bijaksana atau hanya pandai berbicara." Raja yang sedang duduk di singgasananya, tersenyum tipis. Ia menatap Abu Jahil dengan rasa penasaran. "Tantangan apa yang kau sarankan, Abu Jahil?" Abu Jahil pun menyampaikan rencananya kepada sang baginda. "Perintahkan Abu Nawas untuk membawa bintang dari langit ke istana ini. Berikan dia waktu semalam. Jika dia gagal, maka kita tahu dia hanyalah penipu." Raja mengelus janggutnya mendengarkan rencana dari Abu Jahil untuk mengerjai Abu Nawas, dan berpikir sejenak sebelum mengangguk. "Baiklah, ini akan menjadi ujian yang menarik. Aku akan memanggil Abu Nawas ke istana. Kita lihat apakah dia bisa mengatasi tantangan ini." Abu Jahil pun tersenyum puas karena rencananya disetujui oleh baginda raja dan Abu Jahil merasa yakin bahwa Abu Nawas tidak akan bisa memenuhi tantangan dari raja tersebut. Abu Nawas memasuki ruangan dengan langkah tenang. Ia membungkuk hormat di hadapan raja, sementara Abu Jahil berdiri di sudut ruangan, tersenyum penuh kemenangan. Sang raja pun langsung mengutarakan tantangannya kepada Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku punya sebuah tugas untukmu. Kau harus membawakan bintang dari langit ke istana ini dalam waktu semalam. Jika kau gagal, maka kau akan dihukum. Bagaimana, sanggupkah kau?" Abu Nawas pun mendengarkan dengan tenang, wajahnya tetap tenang tanpa sedikit pun tanda kecemasan. Ia menatap raja dengan penuh rasa hormat sedangkan Abu Jahil tersenyum sinis karena berpikir kali ini Abu Nawas akan gagal.
Tanpa berpikir lama Abu Nawas pun menerima tantangan tersebut dan berkata, "Tugas ini memang terdengar sangat sulit, Yang Mulia. Namun, hamba percaya tidak ada yang mustahil. Namun, untuk menyelesaikan tugas ini, ada satu hal yang hamba butuhkan." "Apa yang kau butuhkan, hai Abu Nawas?" Tukas raja menanggapi permintaan Abu Nawas. "Hamba memerlukan seutas tali yang panjangnya cukup untuk mencapai bintang di langit. Jika Yang Mulia bisa menyediakan tali itu malam ini, maka hamba akan membawa bintang ke istana esok hari." Ruangan itu seketika sunyi. Semua orang di istana, termasuk raja, terdiam sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka menggema di seluruh ruangan. Abu Jahil yang awalnya tersenyum licik, kini tampak bingung. Raja pun sambil tertawa keras berkata, "Abu Nawas, kau memang cerdik. Bagaimana mungkin ada tali yang bisa mencapai bintang? Jelas tidak mungkin." Abu Nawas pun kembali berkata, "Jika tidak ada tali yang cukup panjang, maka tentu tidak ada cara bagi hamba untuk membawa bintang ke istana. Jadi, tugas ini memang mustahil sejak awal, Yang Mulia." Tawa raja pun semakin keras, diikuti oleh para menteri dan semua yang hadir. Abu Nawas telah berhasil mengatasi tugas yang diberikan dengan kecerdikannya, sementara Abu Jahil hanya bisa terdiam penuh rasa malu. Abu Nawas berjalan pulang dari istana, senyuman tenang masih menghiasi wajahnya. Sementara itu, Abu Jahil berdiri di luar istana dengan wajah kesal, sambil mengepalkan tangan dan berbisik kepada dirinya sendiri. Bagaimana bisa dia selalu lolos dari setiap jebakan? Aku harus menemukan cara lain untuk menjatuhkannya. Namun, di dalam hatinya, Abu Jahil mulai menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras ia mencoba, kecerdikan Abu Nawas akan selalu mengungguli tipu dayanya. Kisah tentang tantangan bintang Abu Nawas tersebar ke seluruh desa dan pasar. Penduduk berbicara tentang kecerdikannya dengan penuh kekaguman. Terdengar di sebuah sudut pasar adanya pembincangan beberapa orang penduduk tentang Abu Nawas. "Kau dengar tentang Abu Nawas? Dia berhasil keluar dari tugas mustahil raja dengan sangat cerdas." Kemudian penduduk yang lain menimpalinya. "Benar. Dia selalu tahu cara mengatasi masalah. Aku rasa Abu Jahil takkan pernah bisa menandinginya." Abu Jahil, yang kebetulan melewati pasar, mendengar percakapan itu dan menunduk malu. Dalam hati, ia tahu bahwa kecerdikannya tidak pernah akan menyaingi Abu Nawas. Kisah ini menjadi pelajaran bagi seluruh penduduk Baghdad. Bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan, ketika digunakan dengan benar, akan selalu mengalahkan tipu daya dan kesombongan. Abu Nawas, dengan kebijaksanaannya, selalu tahu cara untuk mengatasi situasi sulit, sementara Abu Jahil terus terjebak dalam ambisi dan kecemburuannya sendiri. Ayo jangan lupa di subscribe dan pencet tombol loncengnya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu dan bulan berganti bulan, Abu Jahil yang dikenal sebagai seorang sosok yang sombong dan selalu merasa dirinya pandai masih merasa iri atas kecerdikan dan kepintaran Abu Nawas, karena tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh Abu Nawas. Hingga suatu hari, Abu Jahil pun memutuskan untuk merancang sebuah rencana. Ia berniat mempermalukan Abu Nawas di hadapan Raja Harun al-Rashid dan seluruh rakyat Baghdad. Maka datanglah Abu Jahil menghadap sang baginda raja dan menyampaikan maksudnya ingin kembali menantang Abu Nawas dan berniat mempermalukan Abu Nawas di hadapan baginda raja dan seluruh rakyat Baghdad. Abu Jahil pun berdiri di depan Raja Harun al-Rashid yang duduk di atas singgasananya. Tatapan raja penuh rasa penasaran dan Abu Jahil pun berkata dengan suara penuh percaya diri. "Wahai Paduka, izinkan hamba mengajukan sebuah usulan. Rakyat Baghdad selalu memuji-muji kecerdikan Abu Nawas, tetapi hamba ingin tahu apakah kepintarannya benar-benar seperti yang mereka katakan. Hamba menantangnya dalam sebuah pertandingan kecerdasan." Raja Harun al-Rashid pun tersenyum, merasa tertarik. "Kedengarannya menarik. Abu Jahil, apakah kau yakin bisa mengalahkannya?"
Abu Jahil dengan nada penuh kepastian pun berkata, "Ya hamba yakin, Paduka. Izinkan hamba membuktikan di hadapan seluruh rakyat bahwa Abu Nawas tak lebih dari seorang pria biasa." Raja Harun al-Rashid pun mengangguk, "Baiklah. Besok kita akan mengumpulkan rakyat di alun-alun istana. Kita akan menyaksikan adu kecerdasan ini." Hari yang dinanti pun tiba. Rakyat Baghdad berkumpul dengan penuh antusiasme. Mereka tahu bahwa Abu Nawas adalah orang yang cerdas, tetapi kali ini ia akan diuji di hadapan seluruh negeri. Di tengah alun-alun, Abu Jahil berdiri dengan percaya diri. Di sisi lain, Abu Nawas tetap tenang, seperti biasa. Raja Harun al-Rashid dengan suara lantang berkata, "Hari ini kita akan menyaksikan adu kecerdasan yang luar biasa. Abu Jahil, mulailah dengan tantanganmu." Abu Jahil menatap Abu Nawas dengan senyum licik, "Ya Abu Nawas, tantanganku sederhana, namun aku yakin ini tidak akan mudah bagimu. Ini segelas susu. Minumlah tanpa menumpahkan setetes pun dan tanpa mengangkat gelas itu dari meja. Jika kau berhasil, aku akan mengakui kecerdikanmu." Mendengar tantangan Abu Jahil, rakyat mulai berbisik-bisik, merasa tantangan ini sulit. Mereka semua menatap Abu Nawas, menunggu apa yang akan dia lakukan. Abu Jahil yakin, kali ini Abu Nawas tidak akan bisa mengatasinya. Bagaimana mungkin seseorang bisa minum susu tanpa mengangkat gelas? Abu Nawas tersenyum tipis, seolah tantangan ini tak terlalu sulit baginya. Dia merogoh kantongnya, dan mengeluarkan sepotong roti. Dan dengan tenang, "Baiklah, aku akan menyelesaikan tantanganmu." Abu Nawas mengambil roti dan mencelupkannya ke dalam gelas susu. Roti itu menyerap susu sedikit demi sedikit hingga hampir tak tersisa di dalam gelas. Setelah itu, dia memakan roti tersebut dengan tenang, tanpa menumpahkan setetes pun susu. Penonton terdiam sejenak, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Kemudian, terdengar sorakan kagum dari seluruh rakyat Baghdad. Abu Nawas telah berhasil menyelesaikan tantangan dengan cara yang tak terduga. Abu Jahil tampak terkejut, wajahnya memerah karena malu. Namun, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Dan dengan suara keras berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Aku punya tantangan lain untukmu. Kali ini, bawalah aku sebuah benda yang ada, tetapi tidak ada." Rakyat terdiam lagi, berpikir apakah mungkin ada benda yang ada tetapi tidak ada. Abu Jahil merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas akan kehabisan akal. Abu Nawas dengan tenang berkata, "Tunggu aku sebentar, aku akan kembali dengan jawabannya." 1 jam kemudian, Abu Nawas kembali ke alun-alun dengan berjalan santai. Di tangannya, tidak ada apa-apa. Abu Jahil menatapnya dengan penuh kemenangan. Dengan tersenyum sinis Abu Jahil berkata, "Ya Abu Nawas, kau kembali dengan tangan kosong. Apakah itu berarti kau menyerah?" Abu Nawas sambil tersenyum penuh arti berkata, "Wahai Abu Jahil, lihatlah di sekitarmu. Apa yang kau lihat?" Abu Jahil memandang ke sekeliling, bingung. Rakyat mulai berbisik-bisik. "Aku hanya melihat udara kosong," seru Abu Jahil dengan sinisnya. Abu Nawas pun berkata, benar hai Abu Jahil. Udara itu ada, tetapi tak terlihat." "Ia ada, namun seolah tak ada." Sorakan kagum pun kembali terdengar di seluruh alun-alun. Raja Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak, puas dengan kecerdikan Abu Nawas. Sekali lagi, Abu Nawas berhasil mengalahkan Abu Jahil dengan kecerdasannya yang tak terduga. Abu Jahil hanya bisa menunduk malu. Ia tahu bahwa tak ada cara untuk mengalahkan Abu Nawas. Mulai saat itu, tak ada lagi yang berani menantang kecerdikan Abu Nawas, termasuk Abu Jahil yang meninggalkan alun-alun dengan rasa malu. Raja Harun al-Rashid sambil tertawa berkata kepada Abu Nawas, "Ya Abu Nawas, sekali lagi kau membuktikan kecerdasanmu. Rakyat Baghdad bangga memiliki orang sepertimu."
Dan dengan itu, nama Abu Nawas semakin harum, sementara Abu Jahil belajar bahwa kesombongan dan keculasan tak akan pernah bisa mengalahkan kebijaksanaan sejati.